Aku percaya dalam setiap kisah pasti selalu ada kasih, dan dalam kasih selalu ada rasa syukur dan kebahagiaan. Seperti umat Katolik dari lereng Merapi yang selalu hidup penuh syukur dan bahagia. Terlepas dari hiruk pikuk masalah sosial yang ada, rasa syukur itu meneguhkan iman seperti cahaya yang muncul di sela-sela kegelapan malam, yang membawa doa, harapan, dan arah masa depan. Dan menjadi cahaya iman yang menerangi jalan hidup manusia. Mereka tidak larut dalam kemewahan dunia, tetapi memilih jalan yang penuh kebijaksanaan dan kesederhanaan. Sebab mereka tahu bahwa hidup bukan sekedar memiliki, tetapi tentang memberi dan melayani. Seperti embun yang membasahi tanah subur, kasih dan iman menyuburkan harapan. Dan harapan itu menuntun langkah mereka pada kehidupan yang selaras dengan alam dan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya hanya iman, harapan, dan kasih yang menjadi terang dalam pesiaran hidup di dunia. Nuwun Frater, maaf, Romo di mana ya? Tadi saya sudah janjian mau ketemu. Oh ya, ditunggu saja. Romo sedang sarapan. Mari Romo. Der, sarapan urung? Dereng. Wah, ada sarapan. Liwat saya ini. Nggih, tak ngliwat riyen. Cahaya iman lereng Merapi muncul dari sebuah gereja paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Gereja ini menjadi persekutuan umat Allah di Keuskupan Agung Semarang.
Selama 4 tahun ini, aku menghabiskan waktu untuk menjadi peneliti religi dan budaya. Dalam perjalanan riset ini, seakan ada cahaya iman yang menuntunku menuju gereja paroki Sumber. Secara geografis, paroki Sumber berlokasi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Sebagian ada di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Secara wilayah geografi gerejawi, meliputi 14 desa di Kecamatan Dukun dan 1 desa di Kecamatan Selo, Boyolali. Pusat paroki berada di Dusun Sumber, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Apabila kita tinjau dengan keberadaan paroki lain, paroki Sumber berbatasan dengan paroki Banyu Temumpang di sebelah utara, paroki Salam di sebelah selatan, dan paroki Muntilan di sebelah barat. Mengenal paroki Sumber tidak lengkap tanpa sejarahnya. Pada tahun 1923, ada seorang awam dari Belanda yang bernama Tuan Sungken. Ia membeli tanah di Dusun Musuk untuk dibangun sebuah loji tempat beribadah. Loji tersebut kemudian berkembang menjadi kapel dan diadakan misa sebulan sekali. Umat Katolik mulai tumbuh di tanah Sumber. Akan tetapi, peristiwa agresi militer Belanda pada tahun 1948 merubah segalanya. Gereja Musuk di bumi hanguskan dan dijarah. Kegiatan menggereja lumpuh total. Umat kocar kacir. Tokoh agama ditangkap dan diadili dengan tuduhan menjadi mata-mata Belanda. Selama 1 tahun, gereja memasuki masa hening. Pada tahun 1950 sampai 1951, cahaya iman lereng Merapi mulai menyala kembali. Kegiatan menggereja berangsur hidup kembali. Pelajaran agama dan pembinaan mulai giat lagi. Terlebih ketika pada tahun 1951, guru-guru Kanisius diwajibkan untuk mengajar agama di lingkungan-lingkungan. Nuwun. Nggih, nuwun. Nggih. Nuwun, Mbah. Nggih. Nggih, kenging menapa Bapak Ibu lan para simbah kok kersa dalu-dalu do kempal niku badhe napa? Jare ana agama Katolik. Agama Katolik iki sing kepiye to? Nggih, agama Katolik niku agama sing ngenalke karo Gusti Allah. Bener banget. Dadi agama Katolik kuwi ngenalke karo Gusti Allah sing ngutus anake jenengane Gusti Yesus. Agama Katolik kuwi tandha-tandhane nek arep sembayang kuwi tangane ndumukke bathuk, ndumuk weteng, ndumuk bau kiwa lan bau tengen. Nganggo ukara yo ditirokke
kunjuk ing asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Saged nggih Mbah-mbah, Bapak Ibu, ngoten niku nek ajeng sembayang niki nang jenenge tandha salib. Ngoten nggih. Mangke nek ajeng sembayang nganggo tandha salib lan ditutup ngagem tandha salib malih. Nggih, niku dieling-eling. Niku sembayang sing paling utama. Jadi nek jenengan sembayang warna-warna urung ditandani salib kuwi dereng wong Katolik. Paham? Nggih. Bapak Ibu lan simbah-simbah cekap semanten le wulangan riyin. Benjing sonten tindak mriki malih wonten Rama badhe ngunjukke mesuci. Mesuci ki apa to? Setelah umat terkumpul, Romo dari Muntilan sebulan sekali datang untuk memberikan pelajaran agama dan misa di rumah-rumah umat. Pada masa ini, Sumber sebagai bagian dari Paroki Muntilan mendapat perhatian pastoral dan menjadi stasi. Pada tahun 1953 sampai 1958, umat di Sumber mengalami pertumbuhan. Hal ini didorong dengan adanya karya pendidikan Sekolah Rakyat Kanisius. Mestinya seneng banget. Sesuk bakal libur. Nah, saiki kanggo mungkasi pelajaran seminggu, saiki arep pelajaran basa Jawa. Nanging sadurunge bakal tak absen. Mbok menawa ana sing kancamu sing ora menyang. Endi? Rahayu. Sukemi. Teko. Sregep. Kula Pak Guru. Seneng. Aduh. Sugeng. Darmin. Paidi. Nah, saiki Pak Guru ngejak bocah-bocah arep pelajaran basa Jawa, ya. Nah, wong Jawa kuwi duwe aksara. Sing diarani aksara Jawa. Apa? Aksara Jawa. Nah, nang ngarep kene wis ana tulisan aksara Jawa. Wis tau ngerti apa urung? Wis tau ngerti. Wis iso maca apa urung? Ana sing pun, ana sing dereng. Ora apa-apa, mulane saiki bakal latihan maca Jawa. Loh, kok wis krungu bel ya? Ana krungu bel, pisan. Tegese apa bel apa tegese? Lawan. Wis apa? Bel apa tegese? Awak dhewe wis cukup le pelajaran. Ya toh? Ning, lho, Sugeng kok malah turu? Kok Sugeng malah turu? Kenapa Sugeng gak turu? Pun luwe, Pak. Pun luwe. Mau sarapan apa? Wah, telo godhog. Wah, sarapan telo godhog. Nah, saiki mergo mun luwe, sapa sing luwe? Wis luwe kabeh? Empun. Nah, saiki awak dhewe mungkasi pelajaran iki dadi sinau nggih nang omah. Nah, welinge Pak Guru. Ya, mengko sore papan kene bakal kanggo sembahyangan misa. Ya ta? Mengko bocah-bocah padha nderek bapak, nderek simbok, nderek biung, nderek mbah kakung tindak apa? Sembahyangan misa. Aja lali nggih. Gedung sekolah sekaligus dipakai untuk tempat ibadah. Romo sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti manunggalo. Para bapak ibu, para simbah-simbah, mbok-mbok,
lan uga kadang para muda. Ayo ing sore iki kita ngaturake atur panuwun. Dene ing sore iki kita arep nganakake ibadat Bojana Karena Ekaristi. pertumbuhan umat yang terus meningkat, pada tahun 1959 sampai 1964, Sumber dilayani oleh para Romo Paroki Muntilan, yaitu Romo Hardo Wiryono SC, Romo Leonardus van Worken SC, dan Romo Johannes Reinders SC. Pada tanggal 11 Februari 1959, umat merasakan kegembiraan karena pembangunan gereja telah selesai dan akhirnya diresmikan dengan nama Gereja Stasi Santa Maria Lourdes Sumber. Pada tahun 1965 sampai tahun 2000, Gereja Stasi Santa Maria Lourdes Sumber berkembang menjadi paroki administratif. Periode paroki administratif ini ditandai dengan sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu adanya buku-buku sakramental seperti baptis, perkawinan, dan penguatan. Kemudian adanya pembangunan gedung pastoran Sumber pada tanggal 1 Juli 1977, dan ada Romo Paroki yang berkarya untuk Gereja Sumber. Pada periode ini didirikan Paguyuban Gereja Papa Miskin atau PGPM Gereja Santa Maria Lourdes Sumber tanggal 1 Agustus 1967. Periode ini dilayani oleh para Romo, antara lain seperti Romo Johannes Reinders SC yang bertugas di Muntilan pada tahun 1963 sampai 1973, Romo Mardi Suwegno PR, Romo Johannes Bergmans Wiono Haryadi SC, Romo Paulus Suro Dibroto SC, Romo Aloysius Josephus Harjo Sudarmo SC, Romo Wilhelmus Vandel SC, Romo Arkadius Dibyo Wahyono SC, Romo Josephus Darminto SC, Romo Damianus Edwinarto SC, Romo Franciscus Assisi Sugiarto SC, Romo Matias Youngblood SC, Romo Suryo Sudarmo SC, Romo Martinus Suhartomo SC, Romo Cipto Suwarno SC, Romo Nikolaus Dibyo Darmojo SC, dan Romo Paulus Susanto PR. Foto lagi. Nggih, Lek. Lho, Mbak E daleme pundi? Kula sewuan, Lek. Walah, ming sewuan to. Pinter waktu golek jodoh sing cedhak. Maksudnya pripun to, Lek? Lho, Lek arep daftar yang ijab to? Nggih. Mboten to, Lek. Kula niku badhe ndaftarke komuni adike kula. Nak kula Lek, badhe daftaraken kasantosan adik kula. Walah, tak kira arep daftarke layang ijab. Kenal mawon boten, Lek. Nggih, dongake mawon to, Lek. Pada tahun 2000, status paroki administratif Sumber berubah menjadi paroki mandiri. Periode ini dimulai sejak Romo Vincentius Kerjito PR, yang kemudian dilanjutkan dengan Romo Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi PR, didampingi dengan vikaris Romo Mariono PR. Setelah zaman Romo Luhur Prihadi, dilanjutkan
dengan Romo Aloysius Martoyoto PR, didampingi dengan Vikaris Romo Nugroho Trisumartono PR dan Romo Sukmawanto PR, serta Romo Antonius Abbas Kurnia PR. Setelah zaman Romo Martoyoto PR, dilanjutkan dengan Romo Antonius Junet Triatmo PR, didampingi Vikaris Romo Antonius Abbas Kurnia PR dan Romo Gregorius Tulus Sudarto PR. Setelah zaman Romo Junet Triatmo, dilanjutkan oleh Romo Agustinus Sudarisman PR, didampingi dengan Vikaris Romo Gregorius Tulus Sudarto PR sampai dengan bulan November tahun 2019. Gereja Paroki Sumber terus bertumbuh dan patut disyukuri bersama bahwa Paroki Sumber mencakup 1 kecamatan dukun dengan umat berjumlah 2.866 yang terbagi dalam 34 lingkungan dan dikoordinasi ke dalam 6 wilayah. Paroki Sumber memiliki beberapa bangunan dan tempat doa, yakni 1 gereja, 3 kapel, dan 1 taman doa. Gereja pusat yakni Gereja Santa Maria Lourdes Sumber yang berdiri pada tanggal 11 Februari tahun 1959. Kemudian 3 kapel, yakni Kapel Paulus Tangkil yang berdiri pada tahun 1993, Kapel Santo Yusuf Juwono yang berdiri pada tahun 1995, dan Kapel Santo Petrus Canisius Lorsnowo yang berdiri pada tahun 2003. Paroki Sumber juga memiliki 1 taman doa, yakni Taman Doa Imatuka atau Ibu Maria Tuengka Tentreman yang terletak di Dusun Gemer, Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun. Umat atau masyarakat Sumber dianugerahi kekayaan alam dan kebudayaan yang sudah mengakar kuat dari dulu. Maka tidak heran kalau umat atau masyarakat sebagian besar berkecimpung dalam dunia kesenian, pertanian, dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan seluruh hidupnya pada cara hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Selain itu, kebudayaan dan kesenian yang sudah tertanam kuat pun menjadi nilai khas yang tidak bisa hilang dari jati diri masyarakat. Upaya-upaya pelestarian tradisi kebudayaan menjadi cara agar roh kebudayaan dan kesenian yang sudah dimulai sejak dahulu tidak pernah hilang atau termakan oleh arus zaman. Sebagai bagian dari Keuskupan Agung Semarang, Paroki Sumber berusaha untuk setia dan taat pada gerak Keuskupan Agung Semarang. Fokus dan perhatian pada gerak KAS ini kemudian ditekankan pada saat penggembalaan Romo Agustinus Sudarisman PR memimpin Sumber sebagai pastor paroki. Semenjak tahun 2019, Paroki Sumber berusaha mengembangkan 3 tata kelola secara proporsional. Ketiga tata kelola itu antara lain seperti tata kegembalaan, tata kelola administrasi, dan tata kelola harta benda gereja. Usaha untuk semakin sehati dan sejiwa dengan gerak keuskupan ini didorong dengan beberapa semangat dasar. Yang pertama, iman yang menjaga alam. Semangat ini didasari oleh kekayaan alam yang melimpah ruah di sekitar Sumber. Kekayaan alam ini meliputi debit air yang mengalir dari Gunung Merapi, pasokan tanah atau pasir, lahan pertanian yang luas, dan udara yang sejuk dan dingin.
kedua, melestarikan budaya, memuliakan iman. Kuatnya unsur kesenian atau kebudayaan yang ada di Sumber menjadi harta yang mesti dijaga dan dilestarikan. Paroki Sumber menangkap hal ini sebagai peluang agar iman kekatolikan semakin dihayati dan dirasakan dalam budaya setempat. Ketiga, pancaran cahaya iman di lereng Merapi. Keberadaan paroki Sumber yang ada saat ini tentunya tidak lepas dari peran para imam, kaum awam, dan katekis awal di Sumber. Mereka adalah pionir-pionir yang telah meletakkan batu fondasi bagi tumbuh kembangnya Sumber sebagai sebuah gereja dan paroki. Tanpa jasa dan pelayanan yang telah mereka berikan, paroki Sumber tidak bisa berdiri seperti sekarang ini. Warisan cahaya iman yang sudah ditularkan oleh para imam dan katekis menggugah tumbuhnya benih-benih panggilan dari paroki Sumber. Selamat siang adik-adik, sanak saudara dimanapun Anda berada, lebih-lebih bagi sanak saudara kami di paroki Sumber. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Suster Waryati CB dari Njuwono. Saya lahir di desa Njuwono. Saya tidak lupa bagaimana menceritakan sejarah panggilan saya dipanggil seorang Katolik. Waktu kecil saya tinggal bersama nenek saya yang Islam, Mbah kakung saya beragama Buddha, Mbah Putri suaminya Mbah kakung yang beragama Buddha, itu sebagai seorang Katolik yang sudah dibaptis waktu umur 68 tahun. Orang tua saya waktu itu belum menganut agama apapun. Suatu ketika saya merasa tertarik dengan agama Katolik waktu saya belajar di Mater Dei Mundilan. Sebelumnya saya belajar di Ngadipuro, SD Negeri Ngadipuro sampai kelas 3. Waktu kelas 4 saya minta pindah di SD Mater Dei Mundilan. Apa yang tertarik waktu itu? Suasana sekolahan sangat begitu menarik bagi saya. Kemudian di sekolah Mater Dei itu seorang suster mengajar agama dan juga Romo Franken kalau nggak salah atau Romo Renders waktu itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa menjadi sahabat kita dimanapun kita berada, kapan saja, dimanapun berada kita bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kata-kata itu yang masih mengesan bagi saya. Waktu kecil saya memang tinggal di Kuilet, itu di tempatnya Pak D karena masih kelas 4, masih kecil. Jadi Pak D bilang tinggal di rumah saya di Kuilet. Di Kuilet kebetulan ada seorang frater yang setiap Sabtu sore dia mengajar agama di stasi Kuilet. Di situ saya lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Suatu ketika saya mempunyai pikiran kelas 4, akhir-akhir kelas 4 begitu. Saya pernah mendengar dalam pelajaran agama ada surga. Lalu untuk ke surga itu kan mesti ada jalan. Jalannya adalah agama. Saya merasa simbah saya beragama Buddha. Bagaimana doa saya nggak tahu. Mbah saya dari bapak agama Islam yang berdedikasi. Saya tidak tahu bagaimana dia artinya berdoa. Apa itu kalau berdoa begitu? Kamu nggak tahu. Tapi dalam agama Katolik, Romo itu mengatakan Tuhan Yesus itu dapat kita hubungi setiap saat, kapan saja. Itu yang menarik bagi saya. Lalu saya minta izin untuk menjadi Katolik. Ibu saya mengatakan terserah kalau jadi orang Katolik, tapi harus menjadi orang baik, tiap hari ke gereja, lalu setiap kali ke Sumber atau ke Mundilan itu jauh. Tapi bagi saya nggak penting. Yang penting saya mendapat izin.
Kemudian saya juga minta izin kepada mbah saya yang Islam. Dia juga mengatakan terserah kalau itu menjadi pilihanmu. Oleh karena itu tahun 1959 saya dibaptis di Gereja Mundilan. Selama perjalanan sebagai seorang anak SMP, saya selalu melihat para bruder, para suster yang ada di Mundilan pergi ke gereja. Kadang-kadang saya bertemu mereka pergi ke gereja. Nah, pengalaman itu juga membuat saya merasa besok kalau besar saya ingin menjadi seperti itu. Lalu setelah lulus SMP, saya minta izin bapak saya, mengatakan masih kecil, nggak boleh. Lalu saya sekolah dulu di SPSA Yogyakarta. Di sana saya tinggal di asrama bersama para suster-suster CB. Dan pengalaman itu juga membuat saya mendorong untuk lebih mengikuti Tuhan Yesus sebagai biarawati. Karena kalau di susteran tentu selalu dekat dengan gereja. Kalau ke gereja dekat, tidak seperti zaman saya kecil dari Mundilan ke Sumber atau dari dari Juwono ke Sumber atau dari Juwono ke Mundilan, itu kan jauh. Sehingga saya kerinduan menjadi seorang biarawati itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan gereja. Lalu setelah selesai sekolah di SPSA, saya minta izin lagi untuk masuk biara, tapi bapak tidak boleh. Lalu saya cari pekerjaan. Setelah kerja 2 tahun di Sumatera, di Kota Bumi, saya memang memberi waktu 2 tahun untuk kerja. Setelah saya kerja, mendapat gaji untuk mencari sangu untuk masuk biara, maka saya pulang, meninggalkan pekerjaan dan minta izin untuk masuk biara. Dalam hati saya boleh atau tidak boleh, saya tetap masuk biara. Perkenalkan, nama saya Yusuf Martanto, ya, asli dari Juwono, Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Adik saya yang menjadi Buder FIC 1, Romo Diosesan Bogor 1, dan anak saya juga menjadi Romo Diosesan Keuskupan Bogor. Saudara-saudara saya yang menjadi biarawan-biarawati, yang pertama Suster Yupita Waryati CB, Romo Cahyo Yoso Utomo, yang sekarang tugas di Banjarmasin, dan Suster Matea Hati Kudus Yesus, tugas di Jakarta. Terus ada Suster Widianti dari kakak saya, menjadi suster SPM. Terus ada lagi Buder Marcel, ada di Malang. Tiap kali ada pertemuan di lingkungan itu, kita ingatkan atau kita doakan untuk panggilan, ya. Dan kadang-kadang seringkali orang tua yang saat ini sekarang, saya ingatkan juga, seandainya anaknya atau ada keluarga yang mau menjadi biarawan-biarawati atau romo, itu harus didukung. Nah, saya ingatkan. Keempat, iman dalam arus zaman. Di tengah arus perkembangan zaman, iman kekatolikan senantiasa ditantang untuk selalu beradaptasi. Proses adaptasi ini bukan melulu soal ikut-ikut tren saja, tetapi bagaimana agar iman kekatolikan dapat selalu ditawarkan secara signifikan dan relevan bagi umat. Untuk melangkah ke sana, paroki membutuhkan peran serta orang muda sebagai anak Allah yang hidup di tengah dunia yang dinamis. Semangat kreativitas anak muda akan membantu gereja menghadapi derasnya arus perkembangan zaman. Itulah tadi
Semangat-semangat dasar yang mesti terus dikembangkan oleh Paroki Sumber agar sungguh taat dan setia mengikuti arah gerak Keuskupan Agung Semarang. Duh, nek iki digawe taman, awake dhewe ora duwe parkiran. Banjur solusine piye, Lek? Wah, miturutku nek taman kuwi kayak gemburi, sing kene tetep gawe parkiran. Parkiran kuwi luwih penting kanggo umat. Waduh, aku malah lagi kepikiran iki, Lek. Kuwi kudu dipikir. Wong bangun aset gereja kuwi kudu diukur, kudu dicatet, kudu dianggarke. Berarti kudu ditata ya, Lek ya. Ha iya. Jelas to saiki? Paham. Yo sekarang coba dinyanyikan lagi. Gas. Aku menghadap Tuhan Allah, menyerahkan diri, menghaturkan puji sembah dari lubuk hati, mohon ampun dari dosa agar suci murni. Ya Allah Sang Maha Cinta, Engkau sungguh mulia. Ya Allah Sang Maha Cinta, Engkau sungguh mulia. Ya, saya itu memang sedang latihan nyanyi ini. Wah, baru latihan aja udah bagus kok Romo. Oh ya Romo, maaf perkenalkan, nama saya Restu. Saya ingin bertanya mengenai apa pesan dan harapan Romo untuk umat di Paroki Sumber ini. Ya baik, ada dua hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Pertama mengenai 25 tahun itu sendiri, dan yang kedua mengenai bagaimana paroki ini mesti dikelola. Yang pertama mengenai 25 tahun, mungkin ada yang bertanya-tanya kok baru 25 tahun. Mungkin baik teman-teman umat semuanya memahami bahwa di setiap gereja kita perlu untuk membedakan tanggal berdirinya paroki, tanggal berdirinya PGPM, Badan Hukum Gereja, tanggal mulainya buku-buku sakramen, dan juga tanggal berdirinya gereja sebagai gedung. Kalau kita urutkan, yang pertama tentu gereja ini dibangun atau diresmikan 11 Februari 1959. Itu gedungnya gereja. Sehingga tahun ini 66 tahun. Kemudian menyusul, Romo sudah datang ke sini tapi masih tinggal di Muntilan. Waktu itu buku-buku sakramen tahun 65. Yang sering mungkin disebut paroki administratif. Maka kalau mau dijadikan titik tolak paroki administratif, tahun ini 60 tahun. Selanjutnya tahun 67, 1 Agustus tepatnya, Bapak Uskup pada waktu itu mendirikan PGPM Sumber, artinya Badan Hukum Gereja. 1 Agustus 1967, maka tahun ini 58 tahun PGPM. Dan yang terakhir, lalu paroki. Nah, paroki itu ukurannya adalah sudah mandiri, ada Romo tinggal menetap di paroki tersebut, lalu diberi SK Uskup. Nah, untuk itu Paroki Sumber mendasarkan pada SK yang disampaikan Uskup untuk Romo Kirjito. Waktu itu ditulis dijadikan pastor paroki Sumber sambil menunggu penetapan paroki. Romo-romo sebelum Romo Kirjito selalu dikatakan pastor pembantu Muntilan untuk Sumber. Nah, kalau itu tanggalnya 1 Agustus 2000, maka itulah hari lahirnya Paroki Sumber, sehingga tahun ini berusia 25 tahun, tepatnya besok
Agustus tanggal 1. Itu yang pertama. Jadi kita baik kalau terbiasa membeda-bedakan itu antara tanggal-tanggal yang bersejarah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengelola paroki. Karena paroki Sumber adalah bagian dari keuskupan, maka ya kita mesti mengacu pada arahan keuskupan yang dalam mengelola paroki ada 3 tata kelola yang dicanangkan. Kalau dilihat menurut urutan, yaitu pertama-tama tentu tata kelola administratif dan harta benda gereja. Tahun 2026 tim personalia keuskupan diajak untuk supervisi ke paroki-paroki, maka lalu dikembangkan tata kelola penggembalaan. Nah, tentang 3 hal itu mungkin 1-2 penjelasan. Paroki dikelola dengan tata kelola penggembalaan itu dilaksanakan lewat rapat dan program-program bidang karya gereja, yaitu bidang liturgi, pewartaan, diakonia atau pelayanan, dan koinonia atau persekutuan. Nah, bagaimana bidang-bidang itu membuat kegiatan program supaya penggembalaan di paroki ini berjalan. Misalnya liturgi, menjadwal misa lingkungan, menjadwal lagu-lagu misa mingguan, membuat bersama-sama panduan untuk pekan suci, juga Natal. Pewartaan, bagaimana mempersiapkan calon-calon penerima sakramen baptis, komuni pertama maupun penguatan, juga persiapan untuk calon manten. Lalu bidang diakonia, pelayanan, misalnya ini lebih kelihatan pada pelayanan-pelayanan membantu mereka yang butuh bantuan terkait dengan dana-dana sosial. Kemudian koinonia lebih ke kegiatan paguyuban, misalnya pertemuan prodiakon, pertemuan para ketua lingkungan, pertemuan kelompok doa, jaringan kerahiman ilahi. Itu tata kelola penggembalaan. Tata kelola administratif lebih ke bagaimana menata arsip dan dokumen, dan itu lebih terlihat di dalam pelaksanaan karya kerja kantor sekretariat paroki dan sekretariat Dewan Pastoral Paroki. Sedangkan tata kelola harta benda gereja lebih ke tugas bendahara dan PGPM. Yang paling sering bisa dilihat adalah bagaimana bendahara atau tim bendahara menghitung uang setiap minggunya, dan biasanya dilaksanakan di hari Senin sore. Itu tata kelola. Dengan demikian lalu paroki dikelola secara utuh, tidak hanya menurut selera Romo atau hobinya Romo. Jadi sekali lagi tata kelola yang dicanangkan keuskupan itulah yang kita juga usahakan dilaksanakan. Bagian kedua dari mengelola paroki adalah menurut saya menghayati keempat sifat gereja. 1. Kudus, Katolik, Apostolik. Apostolik jelas kita melanjutkan warisan iman para rasul. Katolik berarti untuk segala bangsa umum, tidak membeda-bedakan. Lalu kudus, kita mesti nyadari bahwa kesucian kita warga gereja itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi suci, tetapi kesucian kita adalah kesucian dalam arti teologis. Kita sudah ditebus. Nah, bagian yang sifat gereja yang 1 ini mungkin baru kalau diberi 1-2 penjelasan. Bagaimana menghayati gereja sebagai satu dalam arti satu keluarga. Kita bersyukur bahwa gereja Katolik itu dipimpin dalam satu kesatuan kepemimpinan Sri Paus, itu paling nampak, dan itu dibantu, ditopang, didukung oleh kitab hukum gereja yang satu, liturginya juga satu urutannya, misalnya Ekaristi. Dan itu mau menampakkan kesatuan gereja di samping tentu solidaritas kaitannya dengan dana karya gereja. Misalnya saja dalam kesatuan seluruh gereja semesta kita mengirim 5 kali dalam setahun kolekte khusus. Tentu kesatuan juga seluruh gereja Indonesia tampak juga dalam jaringan solidaritas. Kita mengirim dana APP
untuk dana solidaritas antar keuskupan, mengirim kolekte khusus untuk KWI, mengirim kolekte khusus untuk Hari Komsos dan juga Minggu Kitab Suci. Semuanya untuk intensi masing-masing yang disebut tadi. Juga ada solidaritas antar paroki di sebuah keuskupan. Kita Keuskupan Agung Semarang yang tiap bulan harus disetorkan oleh seluruh paroki ke keuskupan. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana menghayati kesatuan di dalam sebuah paroki, dalam hal ini paroki Sumber. Paroki Sumber tentu sudah mandiri dalam kewilayahan masing-masing, dan itu ditopang oleh kegiatan aktivitas mingguan, misa mingguan di kapel dan di gereja. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana membangun kesatuan paroki, dan yang diusahakan selama ini dalam masa pelayanan saya di sini adalah misalnya misa Jumat pertama di gereja induk, gereja Sumber, lalu petugasnya adalah dari masing-masing wilayah, entah paket, entah kolaborasi. Misa novena di Taman Doa dikelola dengan keterlibatan separoki, lalu menyusun jadwal lagu-lagu misa mingguan dan juga panduan Natal Paskah, dengan tetap memungkinkan kreativitas wilayah tertentu untuk ditampilkan. Misalnya saja kasus konkret, lagu sudah ditentukan tetapi wilayah pengen memakai gending, kan lagunya berbeda, ya sudah, nanti dicantumkan nomor lagunya di tag misa itu, sehingga kebersamaan tercapai, ciri khas wilayah juga terpenuhi, dan wilayah yang lain juga menjadi tahu. Inilah kekhasan gereja yang satu, yang menurut saya kita bersatu dalam keberagaman. Masih ada misalnya baptisan bayi, tidak harus di gereja induk baptisannya, tapi dilaksanakan bisa di kapel satu atau kapel yang satunya lagi. Kemudian tentu yang paling menarik dan mencolok dan menggembirakan adalah umat antar wilayah itu sudah bisa misa tidak harus di wilayahnya, tetapi misalnya orang Yuwono misa di Tangkil, orang Tangkil misa di Yuwono, dan kebalikannya orang Sumber misa di Grogol dan orang wilayah Lor Sinowo misa di Tangkil. Itu sudah terasa, dan itulah gereja Katolik. Sehingga mungkin bagus kalau menghayati kapel itu sebagai kapel paroki, bukan kapel wilayah dalam pengertian fungsi keparokial. Itu yang mesti dihayati. Mungkin juga tantangan. Tentu yang namanya bangga dalam kelompok itu selalu tidak salah, tetapi ketika ditempatkan dalam kebersamaan mesti ditata dengan bagus. Contoh yang paling menarik adalah untuk Pekan Suci atau Trihari Suci tahun ini. Kita mewajibkan diri kita, paroki, ada misa yang pakai bahasa Jawa dan harus pakai gamelan. Maka semua wilayah, Sumber, Ngargomulyo, Lor Sinowo, dan Juwono semua kebagian misa pakai gamelan. Kamisnya di Tangkil, kemudian Jumat Agung di Lor Sinowo, kemudian malam Paskah di Sumber, dan Paskah pagi itu Yuwono. Dengan demikian lalu kekhasan masing-masing, keterampilan juga terekspos, terkomunikasikan. Tentu juga kreativitas dalam misalnya besok ini misa Minggu Palma juga arah-arahan dikemas dari konteks masing-masing, sehingga lalu kita punya keberagaman. Tentu masih ada kemungkinan lain mengembangkan ciri khas masing-masing wilayah. Itu yang selama ini kita usahakan. Kita harapkan semoga dengan 25 tahun usia paroki ini semakin bersatu sebagai sebuah entitas gereja, tapi juga semakin menghayati pengelolaan dengan 3 tata kelola. Kesatuan seluruh elemen dalam hidup menggereja menjadi titik temu bahwa gereja adalah satu. Kesatuan itu bagaikan sebuah pelita yang menyala dan menerangi segala hal yang ada di sekitarnya.
Melalui nilai kesatuan inilah segala hal direngkuh dan dirangkul, baik itu Romo sebagai gembala dan umat sebagai domba-dombanya. Aku jadi teringat pesan yang diberikan oleh Paus Fransiskus. Kami menyadari bahwa kami berada di perahu yang sama. Kita semua rapuh dan bingung. Tetapi pada saat yang sama, penting dan dibutuhkan, kita semua dipanggil untuk mendayung bersama. Masing-masing kita perlu saling menghibur. Terima kasih Paroki Sumber. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk paroki ini. Oh, Mbak, maaf Mbak, tadi motornya saya pindah ke sana. Soalnya ini mau saya sapu. Oh, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oh, Mbaknya ini baru aja. Enggak Pak, kebetulan saya sedang belajar tentang Paroki Sumber. Wah, saya tertarik sekali dengan Paroki Sumber ini. Paroki Sumber ini sangat istimewa sekali Pak. Oh, terima kasih Mbak. Sama-sama Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Oh iya ya, silakan. Orang lain saja kagum dengan paroki ini, tapi Roll 1, scene 1, take 1. Action. Action. Jung. Piye rek? Kowe lek nang kene mau apa? Wah. Dah layang ijab lah. Terus no. Belum selesai berkalian. Kita akan berhenti. Ada. Saya lali ya mau pertama, baru latihan aja. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Neng ini wis apa iki Mas? Apa yang ada? Nek iki digawe taman, nanging waduhe ora duwe parkiran. Masuk ke toilet telepon kali. Kan ngono kok. Astagfirullahaladzim. Ganti ya, kau sangat ya terus. Dan ini tak bentar nih. Reaction kapan lu? Reaction kapan lu? Untuk sana berkat dalam, Bapak Ibu senipun, sama menikah kita larangan kempal dan kodok. Kula badhe ngaturaken foto. Renungan. Pun, tapun. Mana? Nah, wes.